Haleluya. Mari kita persiapkan di pagi hari ini. Kita mulai, kita buka ibadah kita. Mari kita satukan hati kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat pertolongan Tuhan, lewat kebaikan Tuhan yang mengasihi kita pada saat ini, boleh kita bertemu kembali dan bersekutu untuk memuji dan menyembah Dia. Kita masuk di dalam rumah Tuhan, kita persembahkan dan kita belajar untuk menerima kekudusan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita semua. Kita angkat pujian kita, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala pujian kami, segala penyembahan kami persembahkan ke dalam rumah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau tuntun kami bersekutu bersama-sama dengan seluruh jemaat di tempat ibadah pagi hari ini. Kami mengagungkan Tuhan. Sungguh Tuhan baik untuk kami semuanya. Sehingga pada saat ini boleh kami ada oleh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami. Mulai dari awal dan pertengahan. Ditabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Orang yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Hari ini kita bersorak-sorak, di pagi hari ini kita bersukacita, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, bersorak-sorak buat Tuhan. Sungguh betapa baiknya Tuhan itu. Sorakan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan.
katakan bangkit, bangkit. Haleluya, dengan semangat. Angkat suaramu kepada Tuhan. Kita dibangkitkan pada pagi hari ini. Tuhan, Tuhan berkata kita untuk lewat pujian kita yang kita persembahkan pagi hari ini, kita mulai untuk persembahan pertama, dua persembahan Victory. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan hari ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, baik yang memberi maupun tidak. Biarlah semuanya ini baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
Hanya dalam namamu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Kita angkat pujian, Dialah segalanya. Saat pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merasakan kuasa Tuhan. Sungguh betapa hebatnya bahwa Tuhan itu baik melindungi kita semua. Dia tertuju kepada masalah kita. Dia tertuju kepada persoalan kita. Kalau saat ini kita diundang, kita bersama-sama untuk mengiring Tuhan Yesus. Terima atas pengorbanannya di kayu salib. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak mengenal lelah. Dia tidak mengenal beban berat. Tapi itulah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Yang menyatakan saat ini, ketika kita ada di dunia, kita menderita. Tapi Tuhan
memperhatikan kita, melihat kita. Sungguh Dia baik, sungguh Dia mengasihi. Oleh kita bersama-sama, Dia bentuk kita pada saat ini. Di tengah-tengah persoalan, begitu besar persoalan di dunia yang kita lihat, yang tidak ada harapan hidup di dunia. Tapi kita percaya kita memiliki Tuhan Yesus itu luar biasa untuk kita semua. Mari kita pikul salib. Mari kita pikul salib. Itulah berkat ketaatan kita, kesetiaan kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Angkat pujian ini dengan penuh keyakinan kita kepada Tuhan. Saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Katakan hari ini kita mengikuti Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama. Bawa suara hatimu kepada Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama. meskipun
bersyukur pagi hari ini di hari Minggu pertama di bulan Februari ini, bulan kedua di tahun ini. Kami masih hidup, kami masih ada, kami masih bernapas, dan bahkan kami ada di rumah Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau, beribadah kepadamu, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kemurahan demi kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih perkenanan-Mu dan Engkau layakkan kami dalam hadirat-Mu saat ini. Untuk beribadah, bahkan mendengarkan firman-Mu, suara hati-Mu, kehendak-Mu untuk kami boleh pegang di dalam kami melangkah, di dalam kami hidup di bumi, di dunia yang penuh dengan segala tantangan, rintangan dan dosa. Kami percaya Tuhan akan terus membawa kami kepada kebenaran-Mu. Dan Tuhan akan terus menguduskan kami. Maka kami siap untuk firman Tuhan. Bukakan pengertian kami, lembutkan hati kami, kuatkan iman kami Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya ya, pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah ya lepas dari dalam kehidupan kita. Dia tetap menyertai kita saudaraku ya. Meskipun hari-hari ini kita mendengar saudaraku banyak hal-hal yang membuat khawatir ya. Bahkan kemarin dikatakan misalnya orang tua, orang-orang yang berumur 60 tahun ke atas sebaiknya di rumah saja. Itu dikatakan ya. Karena kondisi keadaan yang sedang membuat banyak orang khawatir karena ada varian baru tersebut. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, kuatkan imanmu, amin. Semangat, ya, amin, amin. Penuh sukacita, hidup dengan baik, ya. Kesehatan dijaga, pola makan, pola kehidupan kita, itu kita jaga baik. Maka kita kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Ada beberapa jemaat yang sakit, tapi puji Tuhan sudah mulai sehat semua, ya. Tapi biarlah itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya tadi coba kutip sedikit sesuai dengan firman Tuhan. Pujian yang terakhir ini. Yang pertama dikatakan saya mau ikut Yesus. Ada lagi tadi saya lihat saya mau iring Yesus. Saudara tahu mengerti artinya itu, ya? Mengiring dan mengikut sama enggak? Saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus sama enggak? Samakah? Sama? Sama enggak? Hah? Beda. Kalau mau iring Yesus di depan, kita di belakang. Apa yang dikerjakan Yesus, kita bisa melihat. Belum tentu kita kerjakan. Betul? Betul, Yesus ketemu orang, disalamnya orang lain. Kita hanya mengiring dia, kita cuma diam aja, kita bisa lihat. Tapi belum kita kerjakan. Tapi kalau ikut Yesus, mengikuti Yesus, apapun yang dikerjakan harus kita lakukan. Amin. Amin. Cara berbicaranya kita harus ikuti. Cara berlaku harus kita ikuti. Karakternya harus kita ikuti. Beda kan? Beda kan? Jadi ketika saudara menyanyi saya mau ikut Yesus. Saudara harus renungkan pengertian itu. Ya kan? Bukan cuma di dalam cara dia hidup. Tapi semua kehidupannya. Bahkan termasuk di dalam penderitaannya. Ya kan? Kita harus, bukan kita ikuti penderitaannya, kita juga mau menderita, tidak. Responnya. Amin. Responnya di dalam respon Yesus atau tanggapan atau respon Yesus di dalam di dalam kehidupan, di dalam segala penderitaan, dalam segala apapun. Itu artinya ikut Yesus. Jadi bukan cuma mengiring, kalau mengiring dia Yesus di depan, kita iringin dia. Kita iringi dia. Kemana dia memang betul. Apa yang Yesus dapatkan dia pasti bagikan ke belakang. Amin. Dia pasti berkata. Tapi orang yang ikut Yesus, saudara harus benar-benar dengan kata di sana patuh dan taat.
Dan Yesus menjadi teladan buat kita. Nah hari ini ya Tuhan mau kita di hari-hari yang sulit ini untuk tidak hanya berdiam diri, untuk tidak hanya itu saja dengan seperti misalnya di situ saja ruang lingkup kita. Dalam firman Tuhan hari ini Tuhan mau kita membuka pikiran kita lebih luas, lebih jauh lagi, ya, lebih besar lagi, saudara yang kasih. Bahkan punya mental yang siap untuk menghadapi segala sesuatu. Coba kita lihat, buka Alkitab di dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 3. Ya. Yoel pasal 3. Ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-9, saya lihat sampai ayat 11 coba. Ya, Yoel pasal 3 ayat 9 dan kita akan baca sampai ayat 11 ya. Sudah depan Yoel pasal 3 ayat 9 ya sampai ayatnya yang ke-11. Judulnya berkat untuk umat Tuhan. Sama ya judulnya ya. Udah bisa ditampilkan di slide ya. Ayat 9 coba kita baca mulai ayat 9. 1, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan 11. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Sampai di sana ya. Di zaman pemerintahan Yoel, saudara ya, bangsa itu sudah berpaling dari Tuhan. Bahkan kejahatan mereka sudah benar-benar susah untuk ditolerir. Bahkan ada eksploitasi anak, saudara, kekerasan, ya, perzinahan. Terlebih mereka sudah berpaling dari penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan kepada berhala. Nah, tapi di antara mereka ada umat Tuhan. Orang yang tetap mempertahankan imannya. Orang yang tetap setia. Orang yang tetap taat kepada Tuhan. Orang yang tetap menyembah Allah Yehova. Saudara yang kasih. Nah, namun karena mereka letih, lelah melihat segala situasi, kondisi, keadaan mereka. Udah biar aja lah. Yang penting kita ibadah, yang penting kita hidup, kita cari makan dengan baik, kita lakukan yang baik, yang lain sudah. Mereka tidak berpikir tentang hal-hal yang lain. Yang penting kita jaga kehidupan kita. Kita lakukan segala ritual keagamaan kita, kita beribadah kepada Tuhan, kita lakukan yang baik. Itu yang mereka lakukan. Karena apa? Sudah muak dengan semua yang ada. Tapi Allah kita bukanlah Allah yang cepat muak. Amin. Dia tidak setuju dengan semua keadaan. Dia marah dengan keadaan tersebut. Tapi bukan berarti membuat dia tidak peduli. Saudara. Ya. Itulah Allah yang luar biasa. Kalau yang lain udah masa bodoh. Umat Tuhan ini sudah masa bodoh. Mereka hidup untuk mereka sendiri. Hidup untuk komunitas mereka. Yang penting kita ke gereja. Kita baik-baik. Kita lakukan yang baik. Gak usah ikut-ikut semua. Memang betul gak usah ikut-ikut. Tapi apakah tidak dipikirkan hal-hal tersebut? Bagaimana mau memikirkannya? Kadang-kadang seperti itu. Nah, Tuhan mau supaya orang-orang itu kembali. Umatnya yang tidak setia itu kembali. Ya, karena bangsa Israel adalah pilihan Allah. Amin. Yang tidak setia itu yang berpaling itu kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Belum lagi bangsa itu diserang oleh bangsa yang lain. Bangsa Edom ya, yang selalu menjadi duri. Ya, memerangi mereka semua. Saudara, belum lagi. Itu semua Tuhan izinkan supaya mereka bisa mengandalkan kekuatan Tuhan.
Umat Tuhan yang setia andalkan kekuatan Tuhan. Tapi umat Tuhan yang tidak setia, yang sudah berpaling dengan Tuhan, memakai hal tersebut untuk menyalahkan Tuhan. Di mana yang kau katakan perlindungan? Di mana yang kau katakan rahmat? Kenapa kau biarkan umatmu binasa? Kenapa kau biarkan umatmu diperangi dan sebagainya? Yang dikatakan hanya menyalahkan Tuhan. Ada dua golongan. Tapi Tuhan memperhatikan, Tuhan berpikir begini. Tuhan bisa saja mengubah hati setiap orang tersebut. Betul? Betul? Untuk berbalik kepadanya. Tapi Tuhan tidak mau orang yang menjadi umat yang setia ini hanya masa bodoh. Dia mau, Tuhan mau pakai mereka ini untuk mengubah kondisi keadaan yang ada. Tuhan pakai saya dan saudara jadi berkat. Dimanapun saudara berada, itu ada maksud Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan. Saudara cari maksud Tuhan dimanapun, di tempat pekerjaanmu, di lingkungan tetanggamu, di lingkungan rumahmu, bahkan di lingkungan rumah tanggamu. Engkau menjadi apa? Ayah daripada anak si ini, anak si butet, ayah daripada si butet, ayah daripada si ucok. Itu Tuhan punya maksud semua. Sebab saudaraku, tidak ada yang Tuhan jadikan tanpa arti. Tidak ada yang Tuhan jadikan, izinkan tanpa punya maksud ataupun tanpa gunanya. Segala sesuatunya Tuhan pakai. Saudaraku. Itu sebabnya saya berusaha untuk memakai semua potensi saudara. Untuk kita sama-sama membangun kerajaan Allah. Lewat pelayanan yang ada di Sekina. Saudaraku. Jadi kalau kita dapat kepercayaan untuk hal-hal tertentu. Karena Tuhan mau lewat kita. Bukan Tuhan tidak bisa mengubah. Bisa. Nah sekarang itu sebabnya Tuhan katakan kepada umat. Ini disebut berkat untuk umat Tuhan. Kita lihat namanya berkat, mungkin kita langsung berpikir, wah usahaku berhasil. Berkat, wah pekerjaanku, jabatanku naik. Kita bicara tentang berkat, wah ada sesuatu yang Tuhan berikan. Ada rezeki, ada pokoknya semua. Kita bicara hanya tentang materi dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan maksud dengan berkat di sini adalah kepercayaan. Amin. Untuk kita bisa menjadi berguna bagi orang lain. Nah untuk itu Tuhan mau kita membuka mata kita. Jangan merasa sudahlah percuma capek mau dilayani dia. Capek mau doakan dia. Enggak akan bertobat-tobat. Biar itu urusannya Tuhan sendiri. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita membuka pandang pola pikir kita lebih luas lagi. Saudara yang kasih. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 9 ya. Dikatakan di sini. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Itu yang disuruh tampil maju untuk peperangan siapa? Para prajurit. Tentara. Yang memang kerjanya untuk berperang istilahnya. Yang memang siap untuk berperang. Nah, kalau dikatakan maklumkanlah, artinya mereka harus siap sedia. Artinya kita yang sudah dipakai oleh Tuhan. Kita yang sudah menjadi berkat, kita harus lebih lagi. Nah, kalau seorang bersiaplah untuk peperangan, seorang prajurit tentara Allah. Mereka orang Israel, kalau mereka katakan bersiap, itu mereka mengadakan persiapan. Persiapan itu maksudnya mereka akan menguduskan diri mereka. Sebelum berperang, mereka akan menguduskan diri mereka, menyucikan diri mereka dengan datang kepada Tuhan. Lalu mereka melakukan semua ritual ibadah keagamaan pada saat tersebut yang sudah Tuhan tetapkan ya di dalam imamat dan sebagainya. Kemudian mereka akan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Maka mereka siap secara bukan cuma secara fisik, tapi siap secara rohani untuk mereka maju berperang. Meminta penyertaan Tuhan itu prajurit. Tapi coba saudara lihat, itu sudah wajar. Wajar seorang pelayan, wajar seorang hamba Tuhan, wajar seorang anak Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara bilang, itu tugasnya Pak Rumah PA, itu tugasnya Pak Sutadi, itu tugasnya Pak Andreas, saudara bilang gitu sebagai majelis atau tugas siapapun yang melayani saudaraku. Bukan cuma mereka saudaraku, tapi Tuhan mau kita semua. Nah saudara lihat di ayat 10. Ayat 10 kita baca sama. Ayat 10 kita baca. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu
menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah sekarang kepada siapa Tuhan bicara? Kalau tadi yang pertama ayat 9 memang betul kepada prajurit yang memang sudah menjadi tentara. Lalu ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu, pemangkas rumput, mangkas apa, menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ini kepada siapa bicara? Seorang apa? Apakah seorang tentara? Hah? Seorang apa? Seorang apa? Seorang apa? Peta? Yang pegang bajak itu siapa? Bajak, ya kan? Yang pegang pisau-pisau untuk memangkas, itu apa? Nah, bajak disuruh tempa menjadi pedang. Pisau-pisau pemangkas menjadi tombak, saudaraku. Ditempa. Bajak atau pisau ditempa menjadi tombak, bajak ditempa menjadi pedang. Sesuatu hal yang mungkin sulit, agak mustahil. Tapi kalaupun dirubah bentuknya, ya agak sulit. Memang betul? Betulkah? Betul, ya. Tapi Tuhan mau kepada petani tersebut, tempah bajakmu menjadi pedang. Jangan cuma hanya membajak di sawah. Jangan cuma hidupmu seperti itu saja. Jangan cuma yang kau pikirkan itu saja. Tuhan mau hal yang mungkin mustahil engkau lakukan. Lakukan. Karena masanya, saudaraku, adalah masa yang sangat genting. Kedatangan Tuhan kedua kali sudah semakin dekat, saudaraku. Mengubah mata bajak menjadi pedang. Bahkan pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Jelas bukanlah merupakan masa damai, bukan? Masa-masa itu bukan masa yang damai. Bajak tiba-tiba suruh jadi pedang, saudaraku. Ya, bukan masa yang damai. Coba saudara kita mundur di Yesaya pasal 2 ayat 4. Kita bandingkan, ini bertolak belakang. Yesaya pasal 2 ayat 4, apa dikatakan? Yoel pasal 2. Oh ya Yesaya. Ya oke. Yesaya pasal 2 ayat 4, kembali ke Yesaya tadi. Yesaya pasal 2 ayatnya yang keempat. Coba kita lihat di sini, ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini terbalik kan? Kalau tadi mata bajak disuruh tempa menjadi pedang. Karena ada masa yang genting, masa yang sulit. Masa yang dimana begitu kritis. Saudaraku, peperangan rohani yang dimaksud sekarang. Pada saat di zaman Yoel, bangsa-bangsa lain, bangsa Edom datang hendak menyerang. Dan itu pasukan yang begitu besar. Saudara. Bagi mereka yang sudah nyaman-nyaman saja gak boleh diam. Kalau dikatakan. Tetapi dalam kitab Yesaya, justru masa apa ini? Damai bukan? Yang tadinya berperang, punya pedang menjadi mata bajak lagi. Ya kan? Tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Nyaman untuk cari uang lagi. Kerja lagi, bertani lagi. Karena gak ada perang. Bertolak belakang. Kondisi keadaan Tuhan izinkan kita lewati dari masa ke masa. Dari segala musim ke musim, saudaraku. Coba kita bandingkan lagi ayat tadi itu dengan kitab Mika. Coba pasal 4 ayat 3. Mika pasal yang keempat ayat 3. So, ini merupakan kebalikan. Kalau dalam Yoel tadi artinya hanya satu kata perang. Tapi ini kebalikan. Kita baca 1, 2, 3 hampir sama. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pengamkas. Dan bangsa yang tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa karena mereka tidak akan lagi belajar perang. Dua keadaan yang bertolak belakang, tetapi bangsa itu harus tetap siap. Amin. Kita harus siap. Saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, kita sudah di penghujung akhir zaman. Ibaratnya seorang pelari, saudaraku ya. Kita sudah
hampir mencapai garis finish. Kita sudah di putaran terakhir. Tahu putaran terakhir? Mungkin kan lari ya di stadion tersebut. Berapa putaran untuk sekian kilo. Kita sudah hampir mencapai, kita sudah ada di putaran terakhir. Dan hampir mencapai garis finish. Nah di garis finish ini perlu semangat yang kuat. Perlu semangat yang lebih lagi. Karena apa? Karena di sana emosi kita, tantangan kita, jiwa kita harus lebih kuat. Kenapa? Yang lain juga akan lebih semangat. Jangan sampai kita didahului. Saudara yang kasih. Ya, sehingga kita kalah. Jadi saudaraku, coba bayangkan. Petani-petani itu, kita kembali ke Yoel tadi ya. Disuruh untuk berperang, bayangkan. Ketika zaman perang, zaman Belanda dulu, ya di Indonesia, ya pemerintah mewajibkan setiap orang-orang orang-orang yang sudah mulai dewasa 17 tahun untuk ada istilah mobilisasi umum. Pernah dengar? Bahwa semua warga harus ikut berperang. Baik anak-anak remaja, ya yang sudah mulai laki-laki untuk ikut berperang. Karena apa? Kondisi yang darurat. Itu mobilisasi umum itu terjadi ketika mau mencapai kemerdekaan. Tantangan semakin berat. Nah coba kita yang biasa misalnya jadi petani, jadi pegang pegang bajak, pegang arit, pegang pacul misalnya. Pemerintah misalkan bayangkan ya yang berkecimpung dengan bajak, pisau pemangkas, arit dan lain-lain. Tiba-tiba pemerintah memerintahkan kita, saudaraku, untuk menjadi tentara. Karena negara dalam keadaan darurat, saudaraku, darurat perang. Ngeri nggak? Ngeri kan? Ngeri nggak? Ngeri. Bagaimana caranya seorang petani bisa menjadi seorang tentara? Saudara kasih. Kita yang terbiasa pegang pacul, kini harus pegang senapan. Saudaraku. Ada satu kalimat yang keluar dari mulut kita mungkin aku nggak mampu. Pasti kan? Wah nggak bisa saya. Saya nggak bisa. Kalau mau belajar jadi tentara, seorang tentara, berapa tahun untuk pendidikannya? Berapa tahun pendidikannya? Jadi tentara. Jadi polisi aja berapa tahun istilahnya. Dan begitu berat mereka berlatih. Betul? Latihan fisik, latihan mental. Ini tiba-tiba disuruh dalam sekejap waktu. Pastilah kita bilang gak mampu saya. Kita bilang. Ya. Tapi pemerintah desak kita. Pemerintah tetap tekan kita. Lalu memberikan semangat. Kalau kau tidak mampu, katakan satu kata motivasi yang paling berguna pada saat tersebut. Aku ini pahlawan untuk merebut bangsa kita dari penjajah. Darah kebangsaan itu, saudaraku, akan mendidih dan membawa kita untuk lebih berani. Dalam situasi yang tertentu, kita memiliki kekuatan yang ekstra yang kadang-kadang tidak terpikir oleh otak kita, logika kita. Kita bisa lakukan. Pernah dalam situasi itu? Kalau dipikir-pikir tidak mungkin, tapi kita bisa lakukan. Dalam kondisi tersebut, saudara yang kasih. Kenapa? Ada Allah yang maha kuasa, yang begitu dahsyat, yang begitu perkasa dalam kehidupan kita, yang siap untuk mengatasi setiap masalah kita. Asal kita tetap semangat. Amin. Asal kita tetap semangat. Misalnya tiba-tiba kalau kita lihat misalnya di film-film atau di sinetron ada kebakaran. Anaknya masih ada di dalamnya. Tidak mungkin. Tapi saudaraku, seperti ada kekuatan yang besar bagi ayahnya, dia terobos itu. Itu dari mana kekuatan begitu? Dan dia ambil anaknya, dia lewati segala tantangan. Lalu dia lihat anak dia gendong, dia bawa keluar. Ini kan ada di sinetron. Saudaraku misalnya. Ya kan ya? Nah, kalau kita pikir, tapi kalau ayahnya bilang, aduh terbakar, aduh nanti aku kebakaran. Aduh nanti, gimana ya? Oh Tuhan tolong anakku, buatlah mujizatmu supaya dia keluar dari sana. Bagaimana bayi mau keluar? Saudara bilang bisa, Tuhan punya cara yang begitu luar biasa untuk membuat dia keluar. Tuhan mau engkau. Tuhan mau ayah tersebut, kita, amin. Maka tiba-tiba ada kekuatan yang ekstra dalam diri, dia gak peduli dengan segala keadaan dirinya pun, dia bisa terobos. Kita contohkan seperti itu misalnya. Dan anak itu bisa selamat. Kenapa? Ada ayah yang punya hati. Karena itu anaknya. Coba ayah-ayah, banyak laki-laki sampingnya belum tentu mau seperti ayahnya. Kenapa? Dia terbeban dan dia tetap menganggap itu dan itu adalah anaknya sendiri.
saudaraku. Jadi seorang petani pun bajaknya bisa menjadi pedang. Kalau nggak mampu, dikasih semangat. Aku ini pahlawan. Sekarang juga saudaraku, Tuhan berkata begitu seperti itu kepada kita semua. Bila engkau tidak mampu, kalau engkau sudah tidak sanggup lagi, saudaraku, Tuhan katakan, aku sanggup dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau engkau lemah, tak berdaya, katakan dengan semangat, aku kuat dalam Kristus. Amin. Maka ada kekuatan ekstra yang memicu jiwa saudara untuk bisa melakukan hal yang mungkin di luar, kadang-kadang di luar logika kita, kekuatan kita, saudara. Kalau engkau sakit, saudara, katakan sekarang, aku sembuh oleh bilur-bilurnya. Amin. Semangat itu yang diperlukan. Jangan cuma hanya begitu aja. Ini dalam keadaan darurat perang. Bagaimana mungkin petani bisa dengan damai untuk pergi membajak sawahnya sementara perang? Ikut perang. Amin. Amin. Itu yang terjadi. Jangan berdiam diri, saudaraku. Ya. Walaupun kita merasa tidak mampu apa-apa, tapi Tuhan akan melepaskan kita, saudaraku. Saudara tahu Gideon? Ya. Gideon. Tuhan menyapa dia, hai pahlawan. Padahal Gideon itu, saudara yang kasih ya, tadinya merasa tidak bisa apa-apa, dia bukan seorang tentara. Coba saudara lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Coba kita lihat. Kenyataannya Gideon tetap menganggap dirinya tidak berdaya. Dia menganggap dirinya masih kecil. Tapi saat malaikat itu menyampaikan firman Allah dan menyebut dia pahlawan, bangkit jiwanya. Bangkit semangatnya. Udah Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ayat 12. Ya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, aku menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13 coba. 13 pindah. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. 14. Lanjut 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Dia bukan seorang tentara. Dia hanya kepala gerombolan, bukan seorang tentara. Tapi Tuhan bilang, mengutus dia dikatakan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Dia merasa lemah, dia lihat bangsanya diserang oleh bangsa lain, saudaraku. Dan mereka binasa. Dia sama dengan yang lain, gimana kita ini? Tapi Tuhan bangkitkan. Ketika Tuhan bilang dia, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Bangkit semangatnya. Saudara, kata-kata memotivasi orang diperlukan. Itu sebabnya kalau mau berpikir tidak mau bertindak lagi. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan dan tadi dikatakan ikut Yesus, kita ikut apa jalan pikiran Tuhan. Amin. Kita siap sedia seperti seorang budak hamba itu yang memandang seorang hamba zaman prasejarah, zaman Yahudi, saudaraku, sebelum raja-raja. Mereka akan duduk di bawah kaki tuannya di sebelah sana. Lalu seorang hamba perempuan di bawah nyonyanya duduk misalnya. Mata hamba tersebut bukan ke wajah tuannya, tidak. Atau kepada nyonyanya bukan. Ke tangan. Matanya akan terus lihat tangan gini. Ketika tangannya bergerak, gitu misalnya. Dia siap, dia mengerti. Begitu juga kita ketika kita menyerah kepada Tuhan. Lihat tangan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan akan lakukan sendiri, oh puji Tuhan. Kita terus berkuat dalam doa. Tapi ketika Tuhan bilang, mengajak kita juga siap. Amin. Jangan lemah, saudaraku. Ya,
Alkitab berkata bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Coba baca itu. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Saudara baca dengan penuh keyakinan ayat ini, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Kita lebih daripada pemenang. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena kasih Tuhan, oleh Yesus, Dia membuat saya dan saudara lebih daripada orang pemenang. Sudah menang lebih lagi, saudaraku. Perjuangan saudara, usaha saudara, semangat saudara, apa yang saudara lakukan untuk sedang dalam pergumulan ini tidak akan sia-sia. Bukan cuma tidak sia, saudara menang. Bukan cuma menang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu maksudnya hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, bisa kita lakukan karena ada Yesus. Saya katakan tadi apa? Kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Amin. Jadi semangat, kalau engkau lemah, katakan engkau kuat. Kalau engkau merasa tidak mampu, saya mampu. Kadang-kadang pikiran saya, kadang-kadang hati saya, saudara mengatakan, gak mungkin ya, gak kuat aku. Tapi roh saya berkata saya kuat. Maka saya akan pergi ke cermin. Terus terang saudara, saya pergi ke cermin. Saya kuat, saya mampu. Saya lihat wajah saya seakan-akan berkata kepada diri saya yang ada di balik cermin itu. Engkau mampu, saya mampu. Bersama Tuhan saya mampu. Kadang-kadang makanya saya kalau di dalam kamar sendiri, saudaraku. Kalau ada yang bisa melihat saya mungkin ini orang gimana emang ngomong sendiri kali ya. Itu menyemangati diri, encouragement yourself. Semangati diri sendiri. Amin. Itu yang luar biasa. Supaya engkau bisa menyemangati orang lain. Jangan melemahkan, enggak mungkin. Sudahlah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Engkau sanggup. Karena apa? Coba di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 13. Cepat-cepat buka. Filipi 4 ayat 13. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam dirimu. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Makanya minta kekuatan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menempah bajak menjadi pedang? Nggak mungkin. Saya mau buat bagaimana? Minta kekuatan dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Amin. Hikmat. Apa yang harus kita lakukan? Minta. Jangan cuma hanya memikirkan kehidupan pribadi kita. Kan misalnya kita cuma bekerja hanya untuk cari makan. Hidup pribadi kita. Pikirkan juga hal-hal yang luar lebih daripada hal tersebut. Yang Tuhan percayakan. Pikirkan sekelilingmu. Amin. Supaya apa? Maka Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang dahsyat. Kita sanggup, saudaraku. Lalu kadang-kadang ketika kita berperang, ketika kita sanggup, ada aja tantangan kan? Ada yang mulai melemahkan kita. Mana mungkin kau orang berdosa. Gitu. Kau dulu begini. Dia membalikkan iblis dengan siasatnya. Mengintimidasi kita dengan dosa kita. Mana bisa. Katanya gitu. Lalu dulu begini, kamu mau begini lagi. Sudahlah katanya. Saudara percaya saudara bukan hamba dosa lagi. Amin. Saudara sudah dimerdekakan. Kata merdeka itu saudara punya hak untuk hidup. Hak untuk berbuat. Punya kewajiban saudaraku. Amin. Nah coba saudara kita lihat tuh. Di dalam kitabnya Roma pasal 6. Ayat 18 saudaraku. Selain kita saudaraku lebih dari pemenang. Yang kedua tadi sanggup menanggung segala perkara. Dan kalau ada intimidasi yang membuat kita rasa bersalah. Saudara sudah dimerdekakan dari hamba dosa. Roma tadi mana? Pasal 6 ayat 18. Yuk. Roma 6 ayat 18. Kita dimerdekakan dari hamba dosa. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Jangan mau ditipu lagi sama iblis dengan masa lalu kita. Dengan yang kita buat yang enggak. Kalau kita berjuang di dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan berikan kita kemenangan lebih dari pemenang. Yang kedua, kita sanggup
menanggung segala perkara. Karena ada kekuatan Esra. Dan ketiga, segala tipu muslihat, segala intimidasi yang membuat kita lemah. Kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa. Amin. Amin. Bukankah hal tersebut menyatakan bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang luar biasa di dalam Tuhan? Amin. Ya, saudara bukan orang lemah. Ya. Jadi kita harus memandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Amin. Bagaimana cara Allah memandang kita? Dia memandang kita sebagai orang yang dikasihinya. Dia perlakukan kita seperti biji matanya. Gak boleh ada sedikit pun debu yang kelilipan di mata itu. Dia akan bersihkan. Amin. Dia mengasihi kita, mencintai kita seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Seperti bapa sayang anaknya. Ya amin. Amin. Bahkan dia Allah El Shaddai. Allah El Shaddai itu artinya El Shaddai. Artinya seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Amin. Ketika kita berdosa, dia tetap setia. Amin. Begitu cara Allah pandang kita. Ketika kita sudah penuh dengan dosa, dia ubah kita. Dia angkat kita dari lumpur dosa. Kenapa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia ingin kembalikan gambar dan rupa Allah tersebut. Nilai-nilai rohani tersebut. Kita dijadikan seperti emas yang dimurnikan. Amin. Meski dibakar, semakin banyak tantangan, semakin timbul emas kemurnian, emasnya semakin timbul. Amin. Nilainya semakin tinggi. Emas tetap emas. Emas saudara tahu, jatuh emas tuh di lumpur. Saudaraku yang kotor banget, bau banget jatuh. Saudara cari enggak? Saudara pasti korek-korek. Emas segini Pak. Jatuh ke kot. Wah saudara cari, jangan-jangan saudara tutup sana. Saudara obok-obok dengan tangan saudara sendiri. Udah enggak pakai kayu-kayu lagi. Saudara turun segini. Saudaraku. Ya kan? Nah sesudah dapat. Masih emas enggak? Masih berharga enggak? Masih. Amin. Tapi coba saudaraku yang bukan emas. Makanan saudaraku. Jatuh ke lumpur. Saudara angkat, hancur. Gak mungkin saudara makan. Emas, dimanapun dia tetap emas. Kita hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Amin. Akhir-akhir zaman ini, saudara harus kuat. Saya ingin jemaat jadi jemaat yang kuat. Saya berdoa Tuhan jadikan jemaatmu. Jemaat Sekina, jemaat yang kuat. Yang tangguh menghadapi persoalan mereka. Saudaraku. Menghadapi masalah mereka. Dan bijak. Saya berdoa supaya Tuhan berikan kebijakan buat mereka. Hikmat. Saudaraku. Walaupun kita tidak sempurna. Tapi kita ditentukan untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. Jadi bagaimana Allah memandang kita. Begitu berartinya begitulah kita memandang diri kita sendiri. Jangan kecilkan saudaraku. Saudara kunci saudara ya. Kunci sukses untuk menerima berkat. Perlakukan saudaraku, kunci sukses untuk menerima berkat. Pandang dirimu sendiri sebagaimana Allah memandang engkau. Amin. Saya pegang itu. Kalau melihat diriku sendiri, kalau saya pandang dengan keadaanku sendiri, wah gak bisa apa-apa saya. Tapi Tuhan katakan kepada saya, engkau mampu Jen. Engkau kuat Jen. Engkau pahlawan Jen. Saya bangkit. Meskipun kadang-kadang tubuh ini lemah. Meskipun suara sudah serak-serak. Meskipun kadang-kadang rasa khawatir. Besok saya berangkat pagi. Saya pikir Tuhan tolong. Tiba-tiba di pikiran. Nanti kalau di antigen. Saya gak peduli. Beberapa waktu yang lalu. Jemaat sakit saya masuk rumah sakit. Saya dalam keadaan kondisi antigen tidak bisa antigen. Karena radang saudaraku. Tapi kemarin saya berusaha, saya minum vitamin. Saya berusaha apa supaya lebih sehat. Karena saya tahu pekerjaan yang ada di Manado agak lebih berat buat saya. Perjalanan dan semua yang dilakukan. Tapi saya percaya. Tuhan katakan kepada saya, engkau kuat, engkau mampu. Saya semangat. Amin. Amin saudara.
Walaupun saya dalam keadaan, saudaraku, dalam keadaan was-was, dalam keadaan sedang menanti. Ya, kita berdoa buat Ibu Simanungkalit. Tadi malam Pak Simon bilang, Tante, kami semua sudah siap-siap di rumah. Kenapa? Aku bingung, saudaraku. Sudah menunggu semua anak-anak. Kondisi sudah tidak memungkinkan lagi. Kami sudah berserah. Katanya. Sudah tidak ada respon lagi. Sudah terakhir tindakan yang paling akhir dilakukan oleh dokter. Jadi sudah berserah kepada Tuhan. Emang waktu itu sudah perjamuan kudus mereka. Tapi melakukan tindakan ini sudah. Terus kami sedang menunggu. Sempat di pikiran saya, oh Tuhan. Hari Minggu malam atau Senin subuh dini hari saya ke bandara. Saya pikir kalau ada apa-apa. Misalnya karena dia ngomong tadi malam misalnya ada apa-apa terjadi. Misalnya harus kita selesaikan hari ini. Tapi kalau misalnya sementara saya ada di sana. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan kasih hikmat. Ada hamba Tuhan, ada majelis. Yang siap, betul Pak Romo ya. Tapi kita berdoa, kata Pak Simon tadi. Tapi kita berdoa Tante supaya terus. Sudah semua jalan Tuhan yang terbaik. Ya, Tuhan akan lakukan yang terbaik. Hidup mati kita di tangan Tuhan, amin. Berdoa buat Ibu Simanungkalit. Dalam keadaan kritis. Dan tindakan dokter sudah angkat tangan. Dan anak-anak, saya tahu kemarin salah satu menantunya, Pak Aritonang ya. Oh, DM saya, chat saya bilang katanya, tolong doakan perjalanan kami. Rupanya lagi di Muara. Saya bilang, emang kalian gak di sini? Ada di Muara Tante. Ini mau pulang ke sana. Sudah disuruh pulang. Tolong Tante supaya kami sempat pulang. Maksudnya sempat pulang ketemu orang tuanya. Pasti sempat, saya bilang gitu. Saya tidak tahu, udah sampai belum? Tapi sudah jalan dari Muara. Besok. Ya, Tuhan tolong semuanya. Amin. Amin, saudaraku. Nah, kita kuat. Tuhan lakukan, Tuhan berikan hikmat apapun untuk dalam kehidupan kita. Nah, kondisi seperti itu kadang-kadang membuat saya secara mental lemah. Tetapi roh ini, itu sebabnya dikatakan, jangan padamkan roh. Amin. Tubuhmu boleh sakit, mentalmu boleh mulai down. Karena mendengar berita, tapi rohmu harus tetap menyala-nyala. Roh itu apa, saudaraku? Roh itu hidup kita. Roh itu yang adalah ada satu-satunya yang punya hubungan dengan Tuhan, itu roh kita. Karena Allah kita adalah roh. Amin. Amin. Roh itu adalah hati sanubari saudara yang paling dalam. Yang sering berbicara tentang kebenaran demi kebenaran. Ketika engkau bertindak yang tidak baik. Atau bertindak yang misalnya dia mengatakan itu salah. Tapi kadang-kadang kita bilang gak apa-apa cuma sekali. Kan Tuhan Maha Pengampun. Saudara harus peka terhadap roh itu. Amin. Itu semangat, spirit saudara. Tubuh boleh lemah. Jiwa kita, mental kita boleh mulai down. Tapi jangan padamkan roh. Amin. Cara supaya roh tidak padam. Terus berhubungan dengan Tuhan. Ingat Tuhan. Ingat Yesus. Dia akan berikan kekuatan ekstra buat kita. Amin saudara. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang lupa. Bahwa dirinya adalah orang-orang yang menang dalam Tuhan. Dalam Allah. Saat berkat datang. Saudaraku, saat mereka berhasil, mereka bersikap seperti pahlawan. Saudaraku, ya, lihat berkat yang Allah berikan kepadaku. Wah luar biasa, itu karena aku rajin, saya berdoa, saya bergumul, saya rajin melayani saya. Kita merasa seperti kita yang lakukan, ya kan? Hasil daripada kesetiaanku, saya setia kepada Tuhan untuk melayani Dia. Kita sambil membusungkan dada. Tetapi ketika ada persoalan, ada ketika masalah. Ada ketika ada penderitaan, ada tantangan yang berat. Dan kita merasa lemah. Kita malah bukan datang kepada Tuhan. Kita lupa. Kita lari. Ada yang mabuk-mabukan. Ada yang lari kepada hal yang tidak baik. Banyak saudaraku. Lari kepada dunia ini. Saudaraku. Ya. Di manakah mental pahlawan mereka? Kalau begitu. Saudara kasih kita bukan mental yang lemah, bukan mental pecundang, tapi mental seorang pahlawan. Amin. Amin.
Saudara diperhadapkan dengan masalah apapun di depannya saudara. Kalau mau ikut Yesus, ikut apa yang dilakukan Tuhan. Bukan cuma mengiring. Kalau ngiring, Yesus salaman belum tentu kita salam juga. Yesus lakukan apa-apa di situ kita diam aja. Pokoknya kita lihat. Cuma lihat doang. Saudara, ya. Tuhan pasti tolong kita. Jadi apabila saat ini kita sedang menghadapi persoalan, ingat, pandanglah diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Amin. Sebelum dan setelah persoalan datang, Allah tidak akan mengubah pandangannya terhadap saudara. Amin. Karena apa? Kita adalah anak-anaknya yang mewarisi kemenangan ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Tetap kuat. Dan biarlah kuasa Tuhan. Biarlah hari ini kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kuasa tubuh dan darahnya menyucikan kita. Tubuh dan darahnya menguduskan kita. Tubuh dan darahnya memberikan kita kekuatan. Mengembalikan roh kita untuk menyala-nyala. Dan mental seorang pahlawan ada pada kita. Bukan mental pecundang. Saudara tidak lemah. Saudara tidak sakit. Saudara sembuh oleh bilur-bilur Allah. Saudara kuat. Saudara mampu. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Ada kuasa dalam darahnya. Amin. Ada kuasa Dalam darahnya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Darah itu yang sudah menyelamatkan kita. Darah itu yang memberikan kita keberanian untuk menghampiri tahtanya. Keberanian untuk menghadapi setiap kehidupan ini. Amin. Ada kuasa. Amin. Ada kuasa dalam. Mari hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Ada tubuh dan darahmu lewat perjamuan Tuhan yang kau sudah siapkan bagi kami di hari ini untuk memberikan kekuatan bagi kami, untuk meneguhkan iman kami, untuk membuat roh kami tetap menyala-nyala di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, di tengah keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Ada kuasa darah Allah yang membuat kami berani hidup, berani tampil di hadapan-Mu, punya mental seorang pahlawan, bukan orang yang lemah, karena darah Yesus yang membuat kami kuat dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan Engkau, biarlah ini menjadi ingatan kami akan cinta-Mu, dan kemuliaan Allah dinyatakan. Kuduskan kami semua jemaat-Mu, kuduskan kami hamba-hamba-Mu, kuduskan roti dan anggur ini, dan kami terima perjamuan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara duduk untuk dilayani oleh hamba-hamba Tuhan.
teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Dalam nama Yesus minum dengan iman. Haleluya. 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 Engkau kuat. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau mampu. Engkau sanggup. Haleluya. Pertama, engkau ditentukan menjadi pemenang. Yang kedua, engkau sanggup menanggung segala perkara. Yang ketiga, engkau bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran. Engkau manusia yang luar biasa di hadapan Tuhan. Engkau berarti dan engkau punya kuasa Allah. Jangan padamkan roh itu. Tetap semangat, maju ke depan, terus tampil dan maju ke depan. Bergerak. Dan biarlah kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi persoalanmu saat ini? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi keperluanmu? Mari doakan pada saat ini juga. Sampaikan kepada Tuhan. Atau engkau sedang berdoa buat orang lain. Engkau sedang berdoa buat sesuatu hal. Doakan pada saat ini juga. Bahwa bilur-bilurnya yang akan menyembuhkan kita. Bahwa kuasanya yang akan menolong kita. Bahkan ia mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terimalah berkat itu. Dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan mengikuti engkau seumur hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih. Hey. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat kekuatan roh yang kau berikan lewat firman-Mu. Saat ini Tuhan, setelah kami menerima perjamuan Tuhan, Engkau mengaruniakan dan memberikan kami tubuh dan darah-Mu. Maka kami akan datang ke hadapan-Mu, membawa korban persembahan kami yang layak di hadapan Engkau. Maka Tuhan, terimalah setiap persembahan-persembahan anak-anak Tuhan. Tuhan, terimalah setiap korban syukur mereka. Bahkan milik Tuhan persepuluhan yang mereka akan kembalikan kepadamu, bawa persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan, sebagai bukti ketaatan kami kepada Engkau, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit sesuai janji firman Allah dinyatakan bagi setiap umat Tuhan. Kami datang kepadamu dan memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Sorakan buat Tuhan, muliakan buat Tuhan. Amin. Kita menerima kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Jadi kita menjadi pemenang. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dari sebelah kiri saya ada kotak perpuluhan. Dari sebelah kanan saya ada kotak diakonia. Kita akan memberi persembahan yang kedua. Ku bangga Bapa.
kita. Warta jemaat saya serahkan kepada Pak Andre. Haleluya. Tuhan Yesus yang berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati juga para pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Majelis dan seluruh jemaat GPT Sekinah. Berikut kami sampaikan warta jemaat kita selama sepekan. Yang pertama, untuk doa Jumat tanggal 11 Februari jam 7 malam di tempat ini dilayani oleh Gurina Pak Dede. Untuk hari Sabtunya tanggal 12 Februari jam 7 di gereja juga ada ibadah pemuda dan remaja dengan WL-nya Lastri Site, singer Agnes dan Aldi, musik Rofi Apetiser, penerima tamu Valen, multimedia Selo, kolektan Samuel Simbolon, dan pembicaranya Bapak Petrus Eko. Warta saudara sudah ada daftar persembahan persepuluhan dan persembahan kurban syukur di bulan Januari. Bila nama Bapak Ibu merasa belum ada dicantumkan di sini, boleh hubungin Ibu Gembala. Untuk di warta saudara juga untuk ibadah tanggal 13 Februari sudah tertera untuk yang melayani siapa aja. Ibadah 1, 2, dan 3 dipersiapkan lagi untuk ikut ibadah doa dan latihan habis ibadah doa. Untuk diakonia, seluruh jemaat yang sudah terdaftar di pelayanan diakonia, yang yaitu besarnya sebesar 20.000 per keluarga per bulan, bisa disampaikan lewat Bapak Limokian atau majelis yang ada, maupun bisa dimasukkan langsung ke kotak diakonia. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun, baik minggu ini maupun minggu yang akan datang. Kiranya damai sukacita dan berkat dari Allah Bapa di surga semakin melimpah. Tetap doakan Bapak Ibu, yaitu pokok-pokok doa yang ada di warta saudara pada hari Jumat. Yang pertama, yaitu pelayanan dan program gereja. Yang kedua, bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketiganya, untuk gembala, pengerja, majelis, maupun pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat GPDI Sekinah. Bila Bapak Ibu Saudara sekalian ingin konseling pribadi, akan dilayani Ibu Gembala dengan kontak personnya ada di warta saudara, bisa menghubungi langsung ataupun bertemu dengan Ibu Gembala Sidang. Kiranya ini warta yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah damai sejahtera Allah tetap menyertai kita semua. Mari bangkit berdiri. Doakan perjalanan saya pada esok hari jam 6 pagi sudah berangkat dari bandara menuju Manado ya. Doakan semua kegiatan dan saya berusaha hari Sabtu sudah kembali. Saya berusaha kecuali ada hal-hal yang lain yang darurat ya. Tapi saya berusaha saudaraku ya. Hari Sabtu bisa kembali kecuali ada hal yang lain yang membuat saya tidak bisa kembali. Untuk hari Sabtu nanti Tuhan tolong semuanya. Kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kami dengan kasih setiamu.
Kekasih-kekasihku, pulang dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapamu di surga, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatmu, kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus, dan hanya kebajikan serta kemurahan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidupmu, sampai ketika Yesus datang kedua kali kelak. Dia dapati iman di dalam engkau, dan kita semua boleh bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang mulia itu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima katakan amin. Bapa, terima kasih. Siapa